Langit sore di desa Bolodewo selalu tampak aneh menjelang maghrib. Warna jingganya terlalu pekat, seperti darah yang menetes di cakrawala. Orang-orang tua di sana bilang, itu tanda kalau roh anak-anak yang belum tenang sedang bermain di antara pepohonan. Risa baru 2 minggu tinggal di desa itu. Ia pindah bersama ibunya setelah ayahnya meninggal di kota. Rumah peninggalan neneknya berdiri di pinggir kebun tebu, tak jauh dari rumah kosong yang sering disebut warga sebagai rumah Mbah Narti sing ora balik-balik. Dari jendela kamarnya, Risa sering melihat anak-anak desa bermain di halaman tanah lapang. Mereka berlari, tertawa, dan bersembunyi. Tapi setiap kali ia perhatikan baik-baik, jumlah anak itu selalu berubah-ubah. Kadang 5, kadang 6, kadang cuma 3. Nduk, ojo main pas maghrib. Ning kene, wektu kuwi dudu wektu manungsa, pesan ibunya suatu sore sambil menyalakan dupa di dekat jendela. Risa hanya tersenyum kecil. Ia anak kota, tak terlalu percaya hal-hal begitu. Sore itu, ia dikenalkan dengan Bima, anak lelaki sebaya yang tinggal tak jauh dari sana. Bima ceria, agak bandel, tapi baik. Ia sering datang membawa teman-temannya, Danu, Lala, dan Tini, untuk mengajak Risa bermain. Kamu mau main petak umpet, Ris? Tapi di rumah itu aja, biar lebih seru, kata Bima menunjuk rumah kosong di ujung jalan, yang sebagian atapnya sudah roboh dan dindingnya ditumbuhi lumut. Di situ. Nggak takut hantu, Risa menggoda, tapi Bima malah tertawa kecil. Kalau takut, justru seru. Tapi, jangan ngumpet di kamar belakang ya. Kata orang, itu tempatnya yang suka ikut main. Malam menjelang, tapi rasa ingin tahu Risa jauh lebih besar daripada rasa takutnya. Ia mengiyakan ajakan itu. Sekali aja, ya, kalau serem, aku pulang. Mereka berkumpul di halaman rumah kosong itu. Udara terasa lembab dan dingin. Burung gagak bertengger di atas genteng yang hampir runtuh. Lala membawa lilin kecil, sementara Tini menutup hidungnya. Bau apek banget, gumamnya. Bima menutup mata, mulai menghitung keras. 1, 2, 3. Suaranya menggema di antara dinding tua. Risa berlari masuk ke rumah. Setiap langkah kakinya menimbulkan bunyi derit lantai yang panjang. Ia menemukan lemari besar di pojok ruangan. Debu tebal menutupi bagian atasnya. Risa menyingkap pintu perlahan dan masuk ke dalam. Gelap, tapi aman, pikirnya. Dari dalam lemari, ia masih bisa mendengar hitungan Bima yang terus naik. 20, 21. Tapi lama-kelamaan, hitungan itu jadi aneh. 35, 42, 42, 42. Suara itu terus mengulang angka yang sama. Jantung Risa berdetak cepat. Ia berusaha keluar dari lemari, tapi pintunya seolah mengunci sendiri. Dari celah pintu, ia melihat bayangan hitam melintas. Bayangan itu tidak seperti teman-temannya. Gerakannya lambat, menyeret, dan saat berhenti, Risa mendengar bisikan pelan. Ris, giliranmu. Ia menutup mulutnya rapat-rapat, berusaha tidak bersuara. Tapi dari luar, ada yang mengetuk lemari 3 kali. Tok, tok, tok. Risa, keluar. Aku udah nemuin semuanya, suara Bima. Lega, pikir Risa. Ia mendorong pintu lemari. Tapi saat terbuka, tak ada siapapun. Hanya ada lantai berdebu dan sehelai kain batik tergeletak di bawah. Kain itu bukan miliknya. Warnanya pudar, tapi Risa bisa mencium aroma aneh, seperti tanah basah bercampur darah. Ia keluar tergesa. Bima, Lala, Danu, tak ada jawaban. Hanya suara angin menelusup lewat jendela pecah. Saat ia menengok ke halaman, lampu lilin Lala sudah padam. Yang tersisa cuma suara hitungan lagi, pelan, tapi jelas. 43, 44, 45. Risa menatap ke arah sumur tua di belakang rumah. Di sana, samar-samar, ada sesuatu yang bergerak. Seperti seseorang sedang bersembunyi di balik batu bata. Runtuh. Ia melangkah mendekat, tapi tiba-tiba Bima muncul dari sisi kiri. Wajahnya pucat. Kamu dengar juga, iya. Hitungan itu, tanya Risa. Bima mengangguk pelan. Padahal aku udah berhenti ngitung dari tadi. Mereka berdua menatap ke arah sumur tua itu. Suara hitungan terus berjalan, hingga berhenti di angka 66. Lalu hening. Udah yuk, balik aja. Ini nggak lucu,
kata Risa gemetar. Mereka berlari keluar, tapi saat sampai di depan pagar, Lala dan Danu sudah di sana, berdiri diam menghadap rumah, matanya kosong. Kalian ngapain? Bima mendekat, tapi Lala tiba-tiba menatapnya dan berbisik, belum selesai. Masih ada yang belum nemu tempat. Risa mundur perlahan. Udara di sekeliling mulai berputar. Angin dingin bertiup dari arah rumah, membawa aroma dupa dan suara anak kecil tertawa. Main lagi yuk, suara itu datang entah dari mana. Tini menjerit keras dari dalam rumah. Mereka semua berlari masuk. Tini terduduk di lantai dapur, menunjuk ke belakang lemari kayu. Ada yang di situ, tapi bukan orang. Risa menoleh. Dari celah lemari, ada tangan kecil berwarna keabu-abuan menjulur pelan, seolah ingin ikut bermain. Lala menutup wajahnya, menangis. Danu kabur keluar, tapi pintu depan tak bisa dibuka. Seperti terkunci dari luar. Bima, ini rumah siapa sih sebenarnya? Risa menahan tangis. Bima tak menjawab, matanya tertuju ke langit-langit. Di atas mereka, tergantung mainan tradisional dari jerami, bentuknya seperti boneka kecil. Tapi boneka itu berputar sendiri tanpa angin. Itu, dulu rumahnya Mbah Narti, bisik Bima. Kata ibuku, anaknya meninggal waktu main petak umpet. Mayatnya nggak pernah ketemu. Seketika lampu lilin menyala lagi, padahal tak ada yang menyalakan. Di dinding, bayangan 5 anak bermain, tapi mereka semua tak punya wajah. 1, 2, 3, hitungan mulai lagi, kali ini terdengar dari bawah tanah. Lantai bergetar, dan dari celah ubin muncul debu bercampur darah. Bima menarik tangan Risa, lari, tapi langkah mereka seperti menembus lumpur. Rumah itu berubah, dinding menutup, jendela lenyap, seolah mereka berada di perut bumi. 40, 41. Suara itu makin keras. Bima berusaha menutup telinganya, tapi darah menetes dari sela-sela jarinya. Risa menangis histeris. Udahan, kami nggak main lagi. Tapi suara itu tertawa, tawa anak kecil bercampur tangis panjang. Lala terseret ke sudut ruangan. Tubuhnya kaku. Matanya memutih, lalu ia berkata dengan suara lain. Kalau kalian sembunyi, harus ada yang nyari sampai ketemu. Kalau nggak akan ada pemenang. Lantai kayu retak. Dari bawahnya, muncul sehelai kain batik. Sama seperti yang Risa temukan tadi. Tapi kini, kain itu bergerak. Kain itu melilit kaki Bima, menyeretnya ke bawah lantai. Risa menjerit, menarik tangannya, tapi hanya berhasil menggenggam udara kosong. Bima, suaranya bergema di seluruh ruangan. Tapi yang menjawab hanyalah suara itu lagi. 42, 42, 42. Risa terjatuh. Pandangannya kabur. Di antara kabut, ia melihat sosok anak kecil dengan pakaian sobek dan wajah penuh luka berdiri di depan sumur. Anak itu tersenyum. Sekarang giliranmu yang nyari. Dunia berputar. Semua gelap. Saat Risa membuka mata, ia sudah berada di luar rumah. Matahari sudah terbit. Warga desa berdatangan karena mendengar teriakannya. Tapi saat mereka memeriksa rumah itu, hanya ditemukan sisa kain batik dan 4 lilin terbakar. Tak ada jejak Bima, Lala, Danu, atau Tini. Wista kandani, nduk, kata ibu Risa dengan suara serak malamnya. Nggak usah main pas maghrib. Ana sing ora seneng diganggu. Sejak hari itu, Risa tak pernah lagi melihat anak-anak itu. Tapi setiap sore, saat matahari condong ke barat, ia mendengar suara hitungan dari arah rumah kosong itu. Selalu berhenti di angka 42. Kadang, saat ia berdiri di jendela, Risa melihat bayangan anak-anak bermain di halaman. Dan salah satunya, selalu, menatap ke arahnya sambil berbisik lirih. Sekarang giliranmu, Risa, sembunyi di balik gerbang gaib. Setelah kejadian Risa dan teman-temannya, desa Bolodewo tak lagi sama. Rumah kosong di ujung jalan itu kini dibiarkan runtuh. Tak ada yang berani mendekat, apalagi bermain petak umpet. Tapi anehnya, suara hitungan tetap terdengar setiap malam Jumat, seolah permainan itu belum selesai. Pak Kades, lelaki tua yang dihormati sekaligus disegani, sering duduk di serambi rumah sambil memandangi arah rumah itu. Tatapannya kosong, seperti menahan rahasia yang terlalu berat untuk diucapkan. Warga sering bertanya-tanya,
kenapa Pak Kades selalu melarang anak-anak main di sekitar sumur tua dekat lapangan. Ada yang bilang, dulu beliau pernah kehilangan anak di sana. Ada juga yang bilang, sumur itu bukan sekadar lubang air biasa. Sumur iku dudu sumur biasa, katanya suatu malam pada kepala dusun. Waktu iku, gerbang dibuka, tapi ora ditutup maneh. Tak ada yang berani menanyainya lebih jauh. Malam tahun baru desa selalu dirayakan sederhana. Ada tumpengan, pembacaan doa, dan anak-anak biasanya bermain di balai desa. Tapi tahun ini, entah kenapa, mereka memutuskan bermain petak umpet lagi. Sekali aja, Pak, cuma di halaman balai, pintas salah satu anak, Rendra. Pak Kades menatapnya lama, lalu menghela napas. Asal ora dekat sumur, ya. Saat malam tiba, bulan sabit menggantung rendah. Udara kering, tak ada suara jangkrik. Anak-anak berlarian, tertawa, menutup mata, dan mulai menghitung. Rendra jadi penjaga. Ia berdiri menghadap sumur tua yang sudah ditutup papan kayu. 1, 2, 3, suaranya menggema aneh, seolah dipantulkan dari dalam tanah. Teman-temannya bersembunyi di balik pohon, di belakang balai, atau di bawah tangga bambu. Tapi begitu Rendra sampai di hitungan 20, ia mendengar sesuatu dari arah sumur. Tetes, tetes, tetes. Padahal sumur itu sudah lama kering. Rendra berhenti menghitung. Ia mendekat. Papan kayu penutup sumur itu bergoyang pelan, padahal tak ada angin. Dari celahnya keluar bau tanah basah bercampur amis. "Halo, ada yang di situ?" tanyanya. Tak ada jawaban, tapi terdengar suara kecil dari dalam. "Aku udah sembunyi, sekarang kamu cari aku." Rendra mundur, bulu kuduknya berdiri. Suara itu bukan milik teman-temannya. Terlalu serak, dan seperti datang dari dalam perut bumi. Ia berlari menjauh, tapi langkahnya terasa berat. Seolah tanah di bawahnya menahan kaki. Lalu, krek, papan kayu itu pecah, dan udara dingin menyembur keluar. Dari dalam sumur terdengar suara hitungan lain, pelan namun jelas. 1, 2, 3. Tapi kali ini, bukan Rendra yang menghitung. Teman-temannya yang bersembunyi mulai keluar satu persatu, kebingungan. "Kok ada yang ngitung lagi?" "Iya," tanya salah satu. Tapi mereka segera terdiam saat melihat papan penutup sumur terbuka lebar. Dari bawah, tampak tangan-tangan kecil yang berlumur lumpur meraih ke atas, seperti mencoba keluar. Anak-anak menjerit. Rendra terpaku, matanya membulat, lalu tubuhnya terhempas ke tanah. Ia menunjuk ke arah sumur sambil terbata. Mereka sudah lolos. Sejak malam itu, Rendra tak pernah bisa bicara lagi. Ia hanya duduk di pojokan rumah, menggambar lingkaran di tanah dengan jarinya, sambil bergumam, "Jangan buka gerbangnya lagi." Pak Kades datang pagi itu, melihat sumur yang kini terbuka. Di tepinya, ada bekas jejak kaki kecil, tapi tidak menuju kemanapun. Jejak itu berhenti begitu saja, seperti menguap di udara. Ia menutup sumur itu kembali dengan batu besar dan menancapkan sesaji di sekelilingnya, bunga melati, dupa, dan kain putih. Tapi entah mengapa, setiap malam, suara tetesan air tetap terdengar. "Pak, airnya udah kering sejak dulu. Kenapa masih ada bunyi tetesnya?" tanya salah satu warga. Pak Kades hanya menjawab lirih, "Sing netes iku dudu banyu, tapi wektu." Hari berganti minggu, tapi gangguan mulai terasa. Di beberapa rumah, muncul jejak kaki kecil berlumpur di lantai kayu setiap pagi. Warga mulai takut. Mereka percaya anak-anak yang lolos dari sumur sedang mencari teman bermain baru. Malam Jumat berikutnya, seorang ibu mendengar anaknya berbicara sendiri di kamar. "Main petak umpet, Bu. Ada temanku namanya Narti, dia lucu." Ibu itu menjerit, karena ia tahu nama itu. Narti adalah nama anak Mbah Narti, anak yang dulu hilang di rumah kosong. Pak Kades kembali mengadakan pertemuan warga. "Kita kudu nutup gerbang iki. Yen ora, kabe bakal diajak main." Tapi tak ada yang tahu caranya. Malam itu, Pak Kades bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat sumur tua itu menyala dari dalam. Ada ratusan anak dengan mata kosong berdiri melingkari lubang. Di tengah-tengah mereka, seorang perempuan tua berambut putih tersenyum padanya. "Kowe sing janji, Karto," kata perempuan itu dalam mimpi.
Kowe janji ngajak wong anyar saben taun, tapi saiki ora ana sing iso diganti. Pak Kades terbangun dengan keringat dingin. Ia sadar, kutukan ini bukan kebetulan. Dulu, waktu masih muda, ia memang pernah ikut dalam ritual lama untuk menutup gerbang roh anak-anak. Tapi perjanjiannya belum selesai. Ia berjalan ke belakang rumah, mengambil cangkul, dan menggali tanah di bawah pohon asem tua. Di sana, ia menemukan kendi tanah liat yang berisi boneka jerami kecil, separuh hancur. Iki tumbalnya, gumamnya, tapi sopo sing bakal ganti saiki. Pagi berikutnya, desa gempar. Pak Kades hilang dari rumahnya. Di kursi tempat ia biasa duduk, tertinggal sorban putih dan secarik kertas bertuliskan, gerbang sudah tertutup. Tapi aku masih di seberangnya. Warga mencari ke seluruh desa, termasuk ke arah sumur. Batu besar yang menutup sumur itu kini bergeser, seolah dari dalam didorong keluar. Malam harinya, salah satu warga mendengar suara langkah kecil di teras rumahnya. Saat dilihat, ada bayangan anak-anak berdiri di bawah pohon asem, memegang tangan seseorang yang berpakaian seperti Pak Kades. "Pak Kades," panggilnya pelan. Sosok itu menoleh, tapi wajahnya datar, matanya hitam pekat. Anak-anak di sekelilingnya tersenyum lebar. Sejak malam itu, tak ada yang berani melewati jalan dekat sumur. Bahkan ayam pun enggan bertelur di sekitar sana. Orang-orang hanya berani lewat siang hari, sambil menunduk dan membaca doa. Tapi satu hal tak pernah berhenti, setiap malam, tepat pukul 12, suara hitungan terdengar dari arah sumur. Selalu dimulai dari angka 1, tapi tak pernah sampai 100. Risa, yang kini tinggal di rumah bibinya di ujung desa, mendengar kabar itu dan datang menengok. Ia berdiri jauh-jauh dari sumur, menatap papan penutup yang separuh terbuka. Angin malam berhembus pelan, membawa bisikan lirih. "Ris, ayo sembunyi. Giliranmu lagi." Ia mundur perlahan. Tapi dari balik papan kayu, terlihat mata anak kecil menatapnya, mata yang sama yang ia lihat malam permainan petak umpet itu. Risa menutup mulutnya, berlari pulang. Tapi saat sampai di depan rumah, ia mendapati sesuatu di depan pintu, selembar kain batik basah dan bekas jejak kaki berlumpur menuju kamarnya. Ibu Risa menangis malam itu, memanggil-manggil nama anaknya. Tapi kamar Risa kosong. Di meja belajar hanya ada tulisan di kaca jendela. "Aku nemu tempat sembunyi paling bagus, Bu." Sejak saat itu, warga Bolodewo menutup seluruh sumur tua di desa. Tapi tak ada yang tahu, mana yang benar-benar tertutup dan mana yang masih menyimpan gerbang di dalamnya. Orang-orang tua berkata, setiap kali terdengar hitungan dari bawah tanah, artinya ada yang mencoba keluar. Kadang, jika kau berdiri cukup dekat, kau bisa mendengar suara anak-anak bercakap pelan di dasar sumur. Mereka bicara tentang permainan yang belum selesai, tentang teman-teman baru yang akan datang. Sembunyi di balik gerbang gaib, begitu mereka menyebutnya. Sebuah permainan yang tak berakhir, di mana siapapun yang ikut, akan terus bersembunyi selamanya. Dan pada malam tertentu, ketika hujan turun deras dan petir menyambar, air sumur akan memantulkan wajah-wajah yang tak kau kenal, tersenyum menunggumu untuk ikut bermain. Warga hanya bisa menutup jendela dan menyalakan dupa. Mereka tahu, setiap kali anak-anak tertawa di kejauhan saat hujan, itu bukan anak manusia. Karena di Bolodewo, setiap tawa anak kecil bisa berarti satu pintu gerbang telah terbuka lagi. Bayangan yang tak menjadi tua. Tahun berganti dengan cepat, seperti daun jati yang luruh lalu tumbuh kembali tanpa menunggu izin siapapun. Raka kini telah dewasa, merantau ke kota untuk bekerja, tapi setiap kali malam datang dan suara jangkrik terdengar, pikirannya kembali ke malam petak umpet di bawah beringin itu. Ia mencoba melupakan. Namun setiap kali melihat anak kecil berlarian di jalan, atau mendengar suara, cak, 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 dari anak-anak bermain di gang, dadanya berdebar aneh, seolah suara itu memanggilnya kembali ke masa lalu. Di kamar kontrakannya yang sempit, Raka sering terbangun tengah malam. Matanya terbuka, namun tubuhnya tak bisa bergerak. Di sudut ruangan, ada bayangan kecil berdiri diam. Ia tak melihat wajahnya, tapi ia tahu, bentuk itu menyerupai tubuh seorang anak lelaki, sebaya dirinya dulu saat malam itu. Bayangan itu hanya berdiri, memandang ke arah Raka,
lalu perlahan-lahan menunjuk ke bawah tempat tidur. Saat Raka berani melongok, tak ada apa-apa di sana. Tapi ketika ia kembali menatap sudut ruangan, bayangan itu sudah hilang, digantikan oleh bau tanah basah dan aroma daun kering yang familiar dari desa Bolodewo. Raka, suara itu memanggil pelan, lembut, tapi menggema di dalam telinganya seperti gaung dari sumur tua. Ia menutup telinga, menyalakan lampu, dan membaca doa sekenanya. Namun semakin keras ia berdoa, semakin kuat pula suara itu menirukan, seolah mengejek dalam irama doa yang sama. Keesokan paginya, ia menelepon ibunya di desa. Suaranya terdengar cemas, "Bu, kalau aku pulang nanti, masih ada beringin itu." Ibunya diam lama, lalu berkata pelan, "Pohon itu tumbang waktu badai 3 tahun lalu. Tapi, Nak, yang tinggal di bawahnya belum pergi." Raka terdiam. Di ujung telepon, suara ibunya bergetar seperti menahan sesuatu. "Sejak kamu pergi, orang-orang sering dengar anak kecil tertawa di malam hari. Kadang, mereka lihat bayangan lari-lari di pematang sawah," lanjut ibunya. "Anak-anak desa sekarang nggak mau main petak umpet lagi. Mereka bilang, kalau ada yang hitung sampai 10 di malam Jumat, nanti bakal ada satu pemain tambahan yang tak pernah diajak." Raka menggenggam ponselnya kuat-kuat, tangannya dingin, keringat mengalir tanpa sadar. Ia berusaha tertawa kecil. "Ah, ibu percaya aja. Mungkin cuma suara jangkrik atau burung malam." Tapi ibunya menjawab pelan, "Raka, waktu pohon itu tumbang, di dalam akarnya ditemukan sesuatu. Bukan batu, bukan kayu, tapi baju anak-anak. Masih utuh, warna merah pudar. Kamu masih ingat siapa dulu yang pakai baju itu?" Suara ibunya nyaris berbisik. Raka ingin menutup telepon, tapi jemarinya tak sanggup menekan tombol. Ia teringat jelas, hanya satu anak yang memakai baju merah saat malam itu. Dimas, anak yang tak pernah ditemukan sampai hari ini. Raka tak bisa menahan air matanya. Ia menunduk, bahunya bergetar, sementara suara di seberang telepon berkata lembut, "Kadang yang hilang itu nggak selalu mati, Nak. Ada yang hanya belum selesai bermain." Sejak hari itu, hidup Raka menjadi aneh. Ia mulai kehilangan waktu. Kadang pagi, kadang sore, tiba-tiba ia tersadar sudah malam tanpa tahu bagaimana waktu berjalan. Di kantor, teman-temannya sering mengeluh karena Raka terlihat melamun. "Kau kenapa, Kak? Mukamu pucat banget. Semalam gak tidur?" tanya Andi, rekan kerjanya. Raka hanya tersenyum tipis. "Nggak apa-apa, cuma mimpi buruk." Tapi mimpi itu bukan sekadar mimpi. Setiap malam, ia selalu berada di tengah lapangan sawah Bolodewo. Anak-anak kecil berlari di sekitarnya, tertawa, bersembunyi. Ia menghitung sampai 10. Namun ketika membuka mata, semua sunyi. Di antara ilalang, hanya ada satu suara lirih berkata, "Sekarang giliranmu bersembunyi, Raka." Ia mencoba lari, tapi tanahnya berubah lembek seperti lumpur, menarik kakinya semakin dalam. Saat ia hampir tenggelam, suara Dimas terdengar dari bawah, "Kamu janji jaga rahasia, kan? Tapi kamu ninggalin aku." Lalu Raka terbangun, basah oleh keringat, namun di ujung kakinya selalu ada tanah menempel, lembab, berbau lumpur sawah. Ia mulai takut tidur. Lampu kamarnya kini tak pernah dimatikan. Ia juga menaruh garam di bawah bantal, seperti yang diajarkan ibunya dulu. Tapi itu tak banyak membantu. Suara langkah kecil sering terdengar di lorong kontrakannya. Kadang, pintunya terbuka sendiri. Malam-malam tertentu, Raka mendengar suara ketukan di jendela. 1, 2, 3. Ia tahu, itu bukan maling. Karena setelah 3 ketukan, selalu terdengar suara anak-anak tertawa pelan. Suara itu sama seperti di malam petak umpet terakhir mereka di Bolodewo. Suara tawa yang berhenti mendadak, lalu diikuti bisikan, "Kamu yang jaga, ya." Raka menutup telinganya, menangis, memohon agar semua berhenti. Tapi yang datang justru bayangan kecil yang menatapnya dengan mata kosong. "Aku belum selesai main," katanya sambil berjalan mendekat. Setiap langkahnya membuat udara di kamar menjadi dingin, seperti kabut turun di tengah siang. Raka memutuskan pulang ke Bolodewo. Ia tak sanggup lagi menanggung semuanya sendiri. Desa itu kini sepi, banyak ladang yang ditinggalkan.
Tapi pohon beringin yang dulu berdiri di tengah lapangan telah menjadi tumpukan akar kering. Raka berdiri lama di sana, membawa bunga dan selembar foto lama mereka berlima. "Dimas, maaf," katanya pelan, meletakkan bunga itu di atas tanah. Angin berhembus lembut, tapi di sela-sela desirnya, terdengar suara langkah kecil di belakangnya. Raka menoleh, tak ada siapa-siapa, tapi di tanah tempat ia berdiri, muncul bekas kaki mungil, satu demi satu, melangkah mengelilinginya. "Aku belum selesai main," suara itu kembali terdengar. Lalu semua angin berhenti, hening. Di wajah Raka, air mata dan keringat bercampur. Ia menutup mata dan berbisik, "Kalau begitu, aku ikut main lagi." Dan malam itu, seorang pria muda hilang tanpa jejak di desa Bolodewo, hanya meninggalkan jejak kaki yang berputar di tanah basah, dan bau tanah yang masih terasa hingga kini. Permainan yang tidak pernah selesai. Setelah Raka dinyatakan hilang, warga desa Bolodewo kembali hidup dalam ketakutan yang lama tak mereka rasakan. Orang-orang bilang, malam itu suara anak-anak tertawa kembali terdengar di sawah belakang desa, padahal sudah lama tak ada yang berani bermain di sana. "Suara itu seperti dari bawah tanah," kata Mbah Karto, penjaga pos ronda, matanya masih tampak pucat. Sejak saat itu, tidak ada yang berani keluar rumah selepas maghrib. Lampu-lampu minyak dipadamkan lebih awal, dan pintu-pintu dikunci rapat. Tapi tetap saja, setiap malam Jumat, selalu ada suara langkah-langkah kecil di halaman rumah orang-orang. Kadang terdengar suara menghitung pelan, 1, 2, 3. Warga mencoba menenangkan diri, menyebutnya angin, tapi dalam hati mereka tahu, angin tak pernah bisa tertawa seperti anak kecil. Lurah desa, Pak Sarno, akhirnya mengundang beberapa orang tua kampung untuk bermusyawarah di balai desa. "Ini sudah keterlaluan," katanya dengan wajah tegang. Pertama anak kecil, lalu Raka. Sekarang, suara itu datang lagi. Mbah Karto menatap lantai bambu, lalu berbisik, "Pohon beringin itu tumbang, tapi yang di dalam tanah belum ikut tumbang." Mereka semua menatapnya dengan raut bingung dan takut. Dulu, waktu Raka kecil, mereka main petak umpet. "Ada yang nggak balik, kalian masih ingat, kan?" lanjut Mbah Karto. Beberapa orang menunduk, termasuk Ibu Dimas yang duduk di sudut ruangan, wajahnya pucat, matanya sembab. "Aku pikir anakku sudah mati. Tapi kalau yang kudengar tiap malam itu memang suaranya," ia tak melanjutkan, suaranya bergetar. Malam itu juga, mereka sepakat akan mengadakan doa bersama di bekas pohon beringin. Warga membawa kemenyan, bunga 7 rupa, dan air dari sendang desa. Mereka menyalakan obor di sekeliling tempat itu. Bau harum bunga bercampur dengan tanah lembab. Angin malam seolah berhenti di sana, menunggu. Mbah Karto mulai membaca doa. Suaranya berat dan pelan. Setiap kalimat terasa menggema aneh. Tapi di tengah-tengah doa, angin tiba-tiba berembus kencang. Obor bergoyang, beberapa padam. Lalu dari arah sawah terdengar suara anak-anak tertawa, sayup tapi jelas. Cak, cak, cak. Warga saling pandang, wajah mereka pucat pasi. "Jangan lihat ke belakang," teriak Mbah Karto. Terus baca doanya. Tapi rasa takut lebih kuat dari iman. Satu persatu menoleh. Di ujung sawah, tampak beberapa sosok kecil berlari-lari di antara ilalang. Mereka tertawa, lalu berhenti dan melambai ke arah warga. Tubuh mereka samar, seperti bayangan kabut. Tapi di tengah-tengah mereka, ada sosok yang lebih besar, seorang pria muda. "Raka," bisik Ibu Dimas lirih. Sosok itu menatap mereka, matanya hitam sepenuhnya. Ia tersenyum tipis, lalu menunduk dan menghitung pelan. 1, 2, warga panik. Beberapa lari ke rumah, sebagian tersungkur di tanah. Mbah Karto berusaha berdiri, tapi kakinya berat seperti tertahan akar. Di sekelilingnya, tanah mulai bergerak pelan, seolah bernafas. Dari celah-celah tanah, muncul jari-jari kecil, kotor dan berlumpur, meraih ke atas. Suara anak-anak makin keras, tawa mereka terdengar gila, bersahutan dengan suara Raka yang terus menghitung. 3, 4, 5. Mbah Karto mencoba menutup telinga, tapi suaranya tak bisa hilang. Ketika ia membuka mata, sosok-sosok kecil itu sudah berdiri mengelilinginya. "Sekarang giliranmu bersembunyi,"
Mbah, kata salah satu dengan suara serak. Ia menjerit, tapi suaranya lenyap tertelan malam. Keesokan harinya, warga menemukan bekas pijakan kecil di tanah, berputar seperti lingkaran permainan anak-anak. Tak ada jejak Mbah Karto. Sejak malam itu, permainan petak umpet di Bolodewo menjadi larangan. Anak-anak dilarang menghitung dengan suara keras, terutama di malam Jumat. Namun setiap kali bulan purnama naik tinggi, suara itu selalu kembali terdengar. Dari arah lapangan kosong, suara anak-anak bermain, tertawa, lalu hening mendadak. Beberapa orang yang nekat mencoba melihat, tak pernah kembali. Desa Bolodewo pun kini disebut sebagai desa yang masih bermain. Orang-orang luar yang lewat malam-malam kadang mendengar suara menghitung, tapi tak menemukan siapapun. Hanya bau tanah basah dan bekas kaki kecil yang muncul di pematang sawah. Konon, kalau seseorang menjawab hitungan itu dengan melanjutkan 9, 10, maka ia dianggap ikut bermain selamanya. Karena di Bolodewo, permainan itu tak pernah benar-benar selesai. Orang yang tak pernah pulang, namanya Seno, pemuda dari luar kota yang sedang mencari bahan penelitian untuk tugas kuliahnya tentang tradisi desa di Jawa Timur. Ia tak tahu apa-apa tentang Bolodewo selain dari cerita pendek yang dibacanya di blog. Konon desa itu masih memegang adat lama. Saat ia menanyakan arah ke seorang pedagang bensin eceran di pinggir jalan, lelaki itu hanya menatapnya aneh. Bolodewo, masih ada yang ke sana, tuh, katanya, suaranya menurun. Seno mengangguk santai, belum paham maksud tatapan itu. Saya cuma mau wawancara, Pak. Lelaki itu diam, lalu memberikan bensin dalam botol kaca sambil bergumam, kalau malam nanti belum keluar dari sana, jangan berhenti kalau ada anak kecil manggil. Jangan, Seno hanya tersenyum, mengira itu lelucon kampung. Ia melajukan motornya, melewati jalan sempit dengan sawah di kanan kiri. Sore itu matahari mulai turun, dan langit di atas Bolodewo berwarna oranye kelam. Di kejauhan, ia melihat papan kayu bertuliskan, Desa Bolodewo, dengan cat pudar dan lumut menempel. Tak ada tanda-tanda kehidupan. Rumah-rumah berdinding papan tampak sepi, dan udara seperti berat di paru-paru. Ia mematikan mesin motornya di dekat rumah pertama yang dilihat. Dari jendela, seorang nenek menatapnya lama, tanpa ekspresi. Permisi, Bu, saya mau tanya soal adat desa di sini, katanya sopan. Nenek itu tak menjawab, hanya menutup jendela perlahan. Seno menghela napas, mencoba menuju balai desa, tapi tempat itu kosong dan berdebu. Hanya ada papan nama kusam dan lonceng kecil yang sudah berkarat. Saat ia melangkah keluar, suara anak-anak terdengar samar dari belakang rumah. 1, 2, 3. Seno menoleh, tersenyum kecil. Masih ada yang main petak umpet rupanya, gumamnya. Tapi ketika ia berjalan ke arah suara itu, langkahnya berhenti. Tak ada siapa-siapa di sana. Hanya halaman penuh rumput liar dan bekas pohon beringin tumbang. Tanahnya retak-retak seperti pernah terbakar. Namun suara hitungan itu masih terdengar, semakin jelas kali ini tepat di belakang telinganya. 4, 5. Ia berbalik cepat, tapi yang ia lihat hanya bayangannya sendiri di kaca jendela rumah kosong. Heh, anak-anak, jangan bercanda, katanya dengan nada sedikit tegang. Angin berhenti, suara jangkrik lenyap, lalu sebuah bisikan kecil terdengar dari bawah tanah, main, yuk. Tanah di bawah kakinya bergeser pelan, seperti ada sesuatu yang menggali dari bawah. Ia mundur, ketakutan, tapi di depannya, muncul anak kecil dengan baju lusuh dan mata hitam legam. Anak itu tersenyum, memperlihatkan gigi kecil yang runcing. Giliranmu jaga, Kak. Sebelum Seno sempat lari, pandangannya gelap seketika. Ketika ia sadar, hari sudah malam. Obor-obor kecil menyala di sekelilingnya, dan ia mendengar tawa anak-anak di kejauhan. Ia mencoba bangun, tapi tubuhnya berat. Seperti ditarik sesuatu ke tanah. Di tangannya, ada kertas kecil bertuliskan angka 99 dengan darah kering. Hitung, Kak, bisik suara dari balik semak. Sampai 100. Ia berusaha melawan, tapi suaranya sendiri mulai menghitung tanpa ia sadari. 1, 2, 3. Setiap angka membuat udara makin dingin. Setiap kali ia menyebut satu angka, satu sosok anak muncul di sekitarnya.
Mereka semua tertawa, menari di lingkaran, wajahnya kosong dan pucat. Lanjut, Kak, jangan berhenti, kata mereka bersamaan. Seno mencoba menutup mulutnya, tapi suara hitungan terus keluar, seolah tubuhnya bukan miliknya lagi. Sampai akhirnya ia berhenti di angka 99. Dunia di sekitarnya hening, angin berhenti, suara jangkrik lenyap. 100, bisik suara lain, lebih tua, lebih dalam. Dari balik tanah, tangan-tangan muncul, menarik kakinya. Ia berteriak, tapi suaranya tertelan bumi. Keesokan paginya, motor Seno ditemukan tergeletak di depan balai desa, mesin masih panas, tapi tak ada orangnya, hanya bekas kaki kecil mengelilingi motornya, berhenti tepat di belakang tulisan, Desa Bolodewo. Hitungan ke-99 yang tak pernah usai. 12 tahun setelah kejadian itu, seorang perempuan muda turun dari bus di pinggir jalan berdebu yang mengarah ke Bolodewo. Namanya Lina, dan ia pernah tinggal di desa itu waktu kecil, sebelum satu malam mengubah segalanya. Saat itu ia baru 9 tahun, dan terakhir yang ia ingat hanyalah suara teman-temannya menghitung di bawah pohon beringin, lalu gelap. Kini, ia kembali karena ibunya meninggal dan mewariskan rumah lama di ujung desa. Sepanjang perjalanan, Lina merasa hawa desa berbeda dari ingatannya. Angin terasa dingin, dan tidak ada suara ayam atau anjing. Hanya sunyi, dengan bau tanah lembab yang tebal menempel di udara. Di gapura desa, tulisan, Desa Bolodewo, masih sama, hanya lebih pudar. Di bawahnya, seseorang mencoretkan tulisan kecil dengan kapur, jangan hitung lagi. Lina mengerutkan kening, tidak paham maksudnya. Ia melangkah masuk, dan dunia terasa semakin sepi. Rumah warisan ibunya berdiri di dekat sawah belakang, rumah kayu besar yang dulu sering ia tinggali bersama teman-temannya. Di halaman, daun kering berserakan, dan pintunya terbuka sedikit, seolah menunggu. Assalamualaikum, panggilnya pelan. Tak ada jawaban, hanya suara pintu berderit. Ia masuk perlahan, menemukan foto lama ibunya dan beberapa mainan masa kecil di meja ruang tamu. Di antara mainan itu, ada bola karet kecil yang masih berwarna merah muda. Lina memungutnya, tersenyum samar, tapi tiba-tiba bola itu bergulir sendiri ke sudut ruangan. Ia menatap arah bola itu, lalu matanya membulat. Di dinding, ada goresan samar, 1, 2, 3, ia mundur pelan, tapi jantungnya berdetak cepat. Aneh banget, siapa yang nulis ini? Malamnya, ia tidur di kamar lama. Di luar, suara jangkrik seperti berhenti bersamaan. Sekitar tengah malam, ia terbangun mendengar sesuatu dari luar jendela. Suara itu, menghitung pelan. 97, 98. Lina menahan napas. Ia yakin itu cuma mimpi, tapi suara itu terlalu nyata, terlalu dekat. 99. Lalu hening. Ia bangkit, melongok lewat jendela, tapi tidak melihat siapa-siapa. Hanya embun di kaca yang membentuk tulisan samar, Lina. Tubuhnya gemetar. Ia menutup tirai dan berdoa dalam hati agar pagi cepat datang. Tapi pagi tak kunjung datang. Ia menatap jam dinding, jarumnya berhenti di angka 12. Suara ayam pun tak terdengar, dan sinar matahari tak pernah menembus jendela. Kenapa? Bisiknya pelan. Lalu terdengar langkah kecil dari dapur, seperti anak kecil sedang berjalan tanpa alas kaki. Lina menggenggam rosario peninggalan ibunya dan maju perlahan. Saat sampai di dapur, ia menemukan sesuatu di lantai, selembar kertas tua dengan tulisan darah, selesaikan hitungannya, Lina. Tangannya bergetar hebat. Ia mencoba keluar, tapi pintu depan tak bisa dibuka. Suara di luar jendela kembali terdengar. Kali ini lebih banyak. Suara anak-anak, tertawa kecil, bersahutan. Ayo main lagi, belum selesai, Lina. Ia mundur, lalu berlari ke kamar, menutup diri. Tapi suara itu kini datang dari dalam. Di dinding kamarnya, angka 99 muncul perlahan, seperti digores dari balik tembok. Lalu suara itu menyusul, lebih tua, berat, seperti suara seseorang yang dulu pernah ia kenal. 100. Angka itu lengkap, dan seluruh ruangan bergetar. Dari bawah ranjang, muncul tangan kecil berlumur tanah, menarik tapla dan menggeliat naik. Lina menjerit, tapi yang muncul bukan hantu asing, melainkan wajah Raka,
teman lamanya yang dulu hilang. Akhirnya ketemu, Lina, katanya sambil tersenyum, separuh wajahnya membusuk. Sekarang, giliranmu sembunyi. Boneka pencar, tumbal di bawah pohon beringin. 2 minggu setelah kabar Lina menghilang, seorang pria bernama Ardi Wiratma tiba di Bolodewo. Ia seorang peneliti tradisi rakyat dari universitas di kota, tertarik dengan legenda-legenda desa yang terlupakan. Salah satu kisah yang ia temukan di arsip lama berbunyi, barang siapa menghitung sampai 100 di bawah beringin tua, maka ia membuka jalan antara dunia. Ardi menganggapnya hanya mitos permainan anak-anak, hingga laporan tentang warga hilang dan suara hitungan misterius muncul lagi. Penduduk desa menolak bicara, mereka hanya menunduk dan berkata, jangan disebut-sebut kalau malam. Bahkan kepala desa pun enggan menuntun Ardi ke pohon beringin di ujung hutan. Itu tempat yang tidak boleh disentuh sejak 1998, katanya, menatap ke tanah. Ardi mencatat tahun itu di buku catatannya, tahun di mana disebut-sebut terjadi permainan terakhir. Malamnya, ia meneliti rumah kosong milik Lina, karena warga bilang suara hitungan berasal dari sana. Rumah itu sepi, tapi udara di dalamnya seperti berdenyut pelan, hidup. Di meja tua, Ardi menemukan catatan robek dari buku harian Lina. Halaman terakhir bertuliskan, Raka sudah datang. Aku harus sembunyi. Tulisan berikutnya seperti digores terburu-buru, hanya tersisa, beringin, bawahnya. Ardi menatap keluar jendela, ke arah siluet pohon besar di kejauhan. Bulan separuh tampak menggantung di langit, dan angin berhembus seperti bisikan panjang. Ia memutuskan untuk menelusuri lokasi itu keesokan malam. Sore hari, ia bertemu dengan seorang nenek tua penjaga warung di pinggir jalan. Nenek itu menatap Ardi dengan mata keruh, lalu berbisik. Kalau kau ke sana, jangan bawa apapun yang punya wajah. Ardi mengerutkan kening. Maksudnya, boneka, cermin, foto, semua bisa jadi jalan masuk mereka. Nenek itu kemudian memberi Ardi sepotong kain merah lusuh. Ikat di lenganmu, supaya yang di bawah tidak mengenali aroma jiwamu. Ardi menerima dengan hormat, walau merasa itu hanya kepercayaan kuno. Malam tiba, ia melangkah ke arah hutan dengan senter dan kamera kecil. Jalan setapak tertutup daun dan akar menjalar, seperti urat yang hidup. Suara jangkrik berhenti ketika ia mendekat ke pohon beringin itu. Besarnya luar biasa, batangnya bisa memeluk rumah kecil, dan akar gantungnya seperti jari-jari hitam menjuntai. Di bawahnya, tanah tampak gembur dan basah, seolah baru digali. Ardi menyorotkan senter ke bawah akar, dan matanya membesar. Ada boneka kain tergeletak di sana, lusuh, tapi masih punya mata bulat kecil dari manik hitam. Di dada boneka itu tertulis dengan darah kering, aku kalah sembunyi. Ardi menelan ludah, lalu menyadari di sekitar boneka itu ada banyak lainnya. Semua dalam posisi berbeda, sebagian setengah tertimbun tanah, sebagian tergantung di akar. Ia menghitung cepat, ada 19 boneka. Setiap boneka memiliki nama di dadanya, Raka, Darto, Sari, Winda, bahkan Lina. Suara angin berubah menjadi lirih, seperti napas anak-anak. Ayo main lagi. Ardi menoleh, tapi tidak ada siapapun. Ia mengangkat satu boneka dan menaruhnya di tasnya untuk diteliti nanti. Namun begitu boneka itu masuk ke dalam tas, tanah di bawahnya berguncang pelan. Pohon beringin berderak, dan akar-akar bergerak seolah mencari sesuatu. Ardi mundur, tapi senter mati seketika. Dalam gelap total, ia mendengar suara hitungan pelan dari berbagai arah. 87, 88. Ia mencoba menutup telinganya, tapi suara itu justru terdengar dari dalam kepalanya. 89, 90. Angin berhembus deras, dan sesuatu menyentuh bahunya, tangan kecil dingin. Ardi menjerit, terjatuh ke tanah, dan matanya menangkap bayangan anak-anak muncul satu persatu di antara akar. Mereka semua tersenyum, sambil berbisik, belum selesai, Pak Guru, belum selesai. Permainan terakhir, suara dari dalam tanah. Ardi berlari secepat yang ia bisa, menembus akar dan ranting yang seperti mencoba menahannya. Napasnya tersengal, dan keringat bercampur darah di pelipisnya. Di belakangnya, suara anak-anak tertawa, menggema dari segala arah. Sembunyi,
"Pak Guru, nanti ketahuan." Ia menoleh sebentar, dan melihat kilasan wajah anak-anak penuh tanah, mata hitam kosong, dan gigi retak tersenyum lebar. "Tidak, ini tidak nyata." Ardi berteriak, tapi tanah di bawah kakinya seperti berubah hidup, mencengkeram sepatunya hingga ia tersungkur. Ketika ia mencoba bangkit, tanah itu berdenyut, dan dari dalamnya muncul jemari kecil menggenggam pergelangan kakinya. "Selesai hitungnya, giliran cari," bisik suara dari dalam bumi. Ardi menendang dan berhasil melepaskan diri, namun senter yang ia pegang terlempar ke kegelapan. Ia meraba-raba arah keluar, tapi yang ia temukan hanyalah kabut pekat berwarna kelabu. Hutan seolah berubah bentuk, jalannya tidak lagi sama, arah pulang hilang. Ia mengingat pesan nenek tua, jangan bawa apapun yang punya wajah. Dengan gemetar, ia membuka tas dan melempar keluar boneka yang tadi ia ambil. Tapi terlambat, dari arah tas yang jatuh, tanah mulai merekah. Lubang besar terbuka perlahan, mengeluarkan udara busuk bercampur bisikan. "Sudah waktunya main, satu pemain lagi." Ardi menatap ke dalam lubang itu, dan nyaris kehilangan akal. Ia melihat wajahnya sendiri, tapi lebih tua, lebih pucat, menatap balik dari dasar tanah. "Kau sudah di sini sebelumnya," suara itu berbisik. "Kau yang mengajar kami menghitung dulu, ingat." Ardi membeku. Ingatan samar dari masa kecil muncul, permainan petak umpet di desa yang sama, sebelum keluarganya pindah ke kota. Ia adalah anak baru waktu itu, dan memang pernah bermain di bawah pohon beringin bersama anak-anak desa. Tapi setelah satu anak menghilang, keluarganya langsung pergi tanpa penjelasan. "Tidak mungkin, itu cuma masa lalu," katanya bergetar. Suara dari tanah tertawa pelan. "Bukan masa lalu, tapi giliranmu." Akar-akar menjulur cepat, menggenggam lengan dan tubuhnya. Ia menjerit keras, berusaha meraih pohon terdekat. Namun akar itu menariknya perlahan ke bawah tanah yang lembab. Tepat saat wajahnya hampir tertelan bumi, Ardi melihat sesuatu di antara akar. Sebuah papan kayu kecil bertuliskan, "Permainan dimulai lagi, 2025. Lalu semuanya gelap. Saat Ardi membuka matanya, ia berdiri di halaman rumah lama Lina. Udara pagi sejuk, matahari bersinar, seolah tak ada yang terjadi. Tapi saat ia melihat jam tangannya, jarumnya masih menunjukkan tengah malam. Ia mendengar suara anak kecil berlari di luar rumah. "Ayo, Pak Guru, giliran Bapak ngitung." "Ya." Ardi keluar dan melihat sekelompok anak kecil berdiri menatapnya. Wajah mereka ceria, tapi matanya hitam pekat. "Satu," ucap salah satu dari mereka. Tubuh Ardi gemetar. Ia mencoba mundur, tapi bibirnya mulai bergerak sendiri. 2, 3, ia menutup mulutnya, namun suaranya terus keluar, seolah ada sesuatu memaksa dari dalam. Dunia di sekitarnya mulai memudar, warna langit, suara angin, semua membeku. Ia menyadari, ia kini bagian dari permainan itu. Dari jauh, di antara kabut, suara perempuan terdengar lirih, "Sembunyilah, Ardi." Ia menoleh, dan melihat Lina berdiri di bawah beringin, tersenyum sedih. "Kita tak pernah bisa berhenti menghitung, kan?" katanya pelan. Lalu suara anak-anak serempak menyahut, 100. Tumbal yang lahir kembali. 20 tahun telah berlalu sejak malam ketika Ardi menghilang tanpa jejak di bawah pohon beringin Bolodewo. Desa itu kini tampak lebih tenang, sawah menghijau, anak-anak tertawa, dan jalan tanah sudah diganti dengan paving yang rapi. Tapi orang-orang tua di sana masih menolak berjalan ke arah timur desa selepas maghrib. Mereka bilang, udara di sana terlalu dingin untuk malam biasa. Tidak ada yang mau bicara soal pohon beringin itu lagi, meski akarnya kini menjalar hingga ke pagar rumah warga. Di rumah panggung dekat sawah, seorang anak laki-laki bernama Bayu sedang memungut batu kecil sambil bernyanyi pelan. 1, 2, 3, 4. Ibunya yang sedang menanak nasi menoleh sebentar. "Bayu, jangan main hitung-hitungan itu menjelang maghrib, nak. Nanti ada yang ikut." Bayu mengangguk, tapi tak benar-benar paham maksudnya. Ia hanya merasa lagu hitungan itu entah kenapa selalu muncul di kepalanya setiap sore. Malam itu, listrik di desa sempat padam selama beberapa menit. Dalam gelap, Bayu mengira ia melihat seseorang berdiri di luar jendela, sosok kecil seumur dirinya,
tapi seluruh tubuhnya kotor seperti tanah basah. Sosok itu menatapnya lama, lalu mengacungkan jari telunjuk ke bibir, seperti berkata, "Set, jangan bilang siapa-siapa." Saat lampu menyala kembali, sosok itu sudah tak ada. Tapi Bayu menemukan sesuatu di ambang jendela, sebuah kain batik lusuh, penuh lumpur kering. Esok paginya, Bayu bercerita pada ibunya. Ibunya pucat dan langsung membungkus kain itu dengan tikar pandan, lalu membakarnya di belakang rumah. "Kamu jangan pernah ambil atau simpan barang yang kamu temukan sore-sore, Nak," katanya dengan suara bergetar. Tapi sejak hari itu, Bayu mulai mendengar bisikan di malam hari. Kadang terdengar dari bawah ranjang, kadang dari dapur, kadang dari luar jendela. "Ayo, Bayu, main lagi. 1, 2, 3. Suara itu lembut, tapi dingin dan memaksa. Bayu menutup telinganya, tapi suara itu menembus pikirannya. Ia pun mulai menggambar lingkaran-lingkaran kecil di lantai dengan kapur, tanpa tahu alasannya. Di tengah lingkaran itu, ia menulis angka 99. Malam berikutnya, Bayu bermimpi berada di sebuah ladang gelap. Di sekitarnya ada anak-anak lain, berdiri membentuk lingkaran sambil tertawa. Salah satu dari mereka memegang boneka jerami rusak, kepala boneka itu mirip wajah Ardi. "Sekarang giliran kamu jadi penjaga," kata anak perempuan berambut panjang di depannya. "Tapi aku belum tahu aturannya," jawab Bayu gemetar. Anak-anak itu tersenyum serempak. "Kalau belum tahu, dengarkan tanahnya." Bayu menunduk, dan dari tanah terdengar suara ratusan anak berbisik, seperti doa yang dibalik, "Hitung sampai 100, lalu cari." Saat ia mendongak lagi, anak-anak itu menghilang. Hanya tersisa pohon beringin besar di tengah ladang, berdiri di bawah cahaya bulan merah. Bayu mendekat perlahan, tapi langkahnya berhenti ketika melihat bayangannya sendiri di tanah. Bayangan itu tersenyum padanya. "Kau sudah tahu siapa yang sembunyi, kan?" Suara bayangan itu berbisik. "Dia di belakangmu." Bayu menoleh cepat, dan melihat Ardi berdiri di sana, mengenakan baju putih penuh tanah, memegang buku catatan tua. "Kau harus lanjutkan, Bayu," katanya pelan. "Kalau permainan berhenti, semua akan keluar dari bawah tanah." Bayu berlari ketakutan, tapi suara anak-anak terus menghitung, bergantian, semakin cepat. 97, 98, 99. Ia menjerit, tapi udara di sekitarnya membeku. Tanah di bawahnya mulai retak, mengeluarkan tangan-tangan kecil yang meraih pergelangan kakinya. Bayu mencoba berdoa, tapi lidahnya terasa berat. Tepat saat suara itu berteriak, 100, dunia di sekitarnya runtuh menjadi kegelapan. Ketika ia membuka mata, ia sudah berada di ruang kelas sekolahnya, sendirian. Di papan tulis tertulis dengan kapur putih, "Desa Bolodewo, permainan dimulai kembali, tahun 2045. Bayu menatap tulisan itu sambil gemetar. Dari balik papan tulis, suara anak-anak tertawa pelan, lalu berkata serempak, "Ayo sembunyi, sekarang giliran kami cari. Desa Bolodewo, tempat persembunyian abadi. Tahun 2045. Bayu kini telah dewasa. Ia tumbuh menjadi pria pendiam yang tak pernah meninggalkan desanya, meski banyak orang sudah pindah ke kota. Tidak ada yang tahu mengapa ia tetap tinggal. Hanya dia yang tahu bahwa setiap kali ia mencoba keluar, jalan desa selalu berputar dan membawanya kembali ke tempat yang sama. Ia pernah mengira itu halusinasi, tapi setiap kali, matahari selalu terbit dari arah yang sama, seolah dunia di luar Bolodewo sudah tak ada lagi. Ia mulai mencatat semuanya, pola angin, suara malam, arah terbitnya bulan. Semuanya membentuk lingkaran. Bolodewo bukan desa, tulisnya dalam buku catatan lusuh. Ini tempat persembunyian. Sejak malam Ardi menghilang, tanah Bolodewo tak pernah benar-benar tenang. Kadang terdengar langkah kecil berlari di antara rumah-rumah kosong. Kadang terdengar suara hitungan di antara tiupan angin. Dan sesekali, seseorang bangun tengah malam dan mendapati dirinya sudah berdiri di luar rumah, di bawah pohon beringin, tanpa sadar. Suatu malam, Bayu mendengar sesuatu dari sumur tua di belakang rumah kepala desa. Suaranya seperti bisikan banyak orang yang bergantian memanggil namanya. Ia menyalakan lentera dan berjalan pelan ke sana. Udara di sekitar sumur terasa dingin dan lembab, meski musim panas.
Saat ia menatap ke dalam, airnya tampak seperti cermin hitam. Di permukaan air itu, terlihat wajah-wajah samar, Lina, Ardi, bahkan anak-anak yang hilang sejak dulu. Permainan belum selesai, kata mereka bersamaan. Kalau berhenti, desa ini runtuh. Bayu mundur, tetapi bayangan air di sumur tetap menatapnya. Dari dasar sumur terdengar suara serak, suara yang sangat tua. Kau penjaga terakhir, Bayu. Penjaga apa? Ia berbisik. Penjaga persembunyian. Bayu menatap ke arah pohon beringin. Dalam cahaya bulan, akar-akar besarnya terlihat seperti urat tubuh yang berdenyut pelan. Ia mendengar langkah kaki di belakang, ternyata Pak Kades lama, kini sudah renta, menatapnya dengan mata sayu. Kau sudah tahu, kan? Katanya lirih. Desa ini berdiri di atas kuburan besar. Ribuan jiwa, korban kelaparan zaman penjajahan. Mereka disembunyikan, bukan dikuburkan. Dulu para leluhur membuat perjanjian, supaya arwah mereka tak gentayangan. Tapi setiap 100 tahun, permainan harus diulang. Bayu menelan ludah. Dan kalau tidak, mereka keluar, jawab Pak Kades. Dan dunia luar akan tahu apa itu Bolodewo sebenarnya. Lalu ia berbalik, melangkah ke arah sumur, dan melompat masuk tanpa suara. Air sumur beriak keras, lalu hening. Bayu berlari mendekat, tapi airnya berubah menjadi tanah hitam. Dari dasar tanah itu, muncul tangan-tangan kecil yang menggenggam udara, seperti meminta tolong. Langit tiba-tiba memerah, rumah-rumah bergetar, jalan-jalan desa mulai retak, dan dari dalam retakan muncul wajah-wajah manusia, menjerit tanpa suara. Bayu menatap ke sekeliling, ketakutan. Aku harus sembunyi, katanya, panik. Tapi kemanapun ia berlari, selalu ada jalan yang kembali ke pohon beringin. Desa itu seperti menggulung dirinya sendiri. Dari setiap sudut terdengar suara anak-anak tertawa, semakin keras, semakin banyak. Bayu jatuh berlutut di depan beringin itu. Akar-akar pohon mulai melilit tubuhnya, seperti merangkul. Sembunyi di sini, Bayu, bisik suara dari dalam batang pohon. Kalau kau sembunyi, mereka tak akan menemukanmu. Ia pasrah. Ia menutup matanya dan membiarkan akar itu menelan seluruh tubuhnya. Udara menjadi hening. Desa berhenti bergetar. Pohon beringin kini tampak lebih besar, daunnya menutup seluruh langit. Di kejauhan, terdengar suara anak-anak mulai menghitung lagi. 1, 2, 3. Di bawah akar yang paling dalam, Bayu membuka matanya perlahan. Dan dengan senyum kosong, ia berbisik, sekarang giliran aku yang jaga.